Sepiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sepiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari berfirmanlah Engkau buat kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini. Kembali kami akan membaca firman Tuhan. Sebelum kami belajar di kelas kami masing-masing, berkati pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi siswa-siswi SMP Penuai dan semua siswa-siswi
kelas 7, 8, dan 9 yang mengikuti acara PIK ini, kita akan baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini masih bertemakan tentang kelemah lembutan. 2 kali hari kemarin kita juga sudah membaca ayat yang sama, ya, yaitu tentang kelemah lembutan, di mana di firman Tuhan ini diminta supaya kita tetap belajar kepada ku. Di sini kunya huruf besar, berarti belajar kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lemah lembut, walaupun dia harus mengalami proses yang bukan dilakukan karena kesalahan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap lemah lembut dan tetap menikmati proses yang Allah Bapa izinkan itu, ya, dialami oleh Tuhan Yesus. Apa itu yang dialami oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus disalib, ya, dia disiksa, dianiaya, tapi dia tidak protes kepada Allah Bapa. Kalau secara kealahan, Tuhan kita itu, Tuhan Yesus itu adalah termasuk dalam Allah, ya, yang menjadi kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Karena Bapa tidak bisa datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia, karena kalau Allah datang ke bumi, Allah itu kudus, tidak bisa bertemu dengan manusia yang berdosa. Kalau manusia bertemu dengan Allah yang kudus, maka manusia akan mati karena cahayanya, kemuliaannya itu tidak tahan. Manusia bertemu dengan Allah. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang kreatif. Allah kita penuh kelemah lembutan. Allah kita menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia. Datang melalui pinjam rahim dari seorang wanita yang bernama Maria. Maria bingung kenapa dia tiba-tiba hamil, ya. Padahal dia adalah wanita yang perawan, tapi kok tiba-tiba hamil, ya. Itu Allah pinjam rahim untuk datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, yaitu Allah melahirkan turun ke dunia, ya. Maria dilahirkan oleh Roh Kudus. Maria melahirkan karena Roh Kudus, ya, dia bisa mengandung, dan Tuhan Yesus datang melalui rahim seorang wanita yang lemah lembut juga. Wanita ini nggak protes. Dia, kalau wanita ini, Maria ini protes, wah, nggak jadi Tuhan Yesus, ya, datang ke dunia. Tapi Tuhan tahu siapa wanita yang sesuai, yang nggak suka protes, ya. Wanita yang dipakai oleh Tuhan yaitu Maria, ya, yang penuh roh kelemah lembutan, sehingga Tuhan pakai dia untuk menggenapi rencana Allah. Jadi anak-anak bersyukur karena Allah kita mau datang ke dunia, ya. Allah kita turun ke dunia, mau menjadi manusia, walaupun Tuhan Yesus harus disiksa, dianiaya, harus mati, tersalib, ya, di kayu salib, ya, untuk menebus semua salah dan dosa kita. Sebab itu ayatnya ini dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang." Jadi kita harus belajar kalau ada kesulitan, kita harus tetap semangat belajar, ya. Kita harus pikul kuk ini, karena kuk itu enak kalau bersama-sama dengan Tuhan. Kemarin dicontohkan seperti kerbau yang bekerja keras di sawah, ya. Kerbau itu ada 2. Kalau cuma 1 dia tentu bekerja keras, tetapi ada 2 kerbau yang
ya, yang jalan bersama-sama. Yang satunya itu adalah kita, dan yang satu adalah Tuhan Yesus yang menemani kita memikul kuk yang Tuhan izinkan dipasang. Tuhan izinkan kita alami berbagai-bagai macam ujian-ujian yang harus kita alami, dan kita harus tetap sabar, tetap lemah lembut, tetap rendah hati menerima segala ujian, proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita ada roh kelemah lembutan, maka kita bisa melewati semua itu, anak-anak ya. Jadi di sini dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Belajar kepada Tuhan Yesus katanya ya, firman Tuhan di sini. Dan kalau kita memiliki roh kelemah lembutan dan kerendah hatian, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Ya, ketika kita punya roh kelemah lembutan, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Ya. Terus dikatakan di ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita melalui ujian-ujian kita ringan. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita yang juga memikul kuk kita. Jadi kita harus terima. Nggak seperti Tuhan Yesus loh. Waktu itu bedanya, Tuhan Yesus sendirian harus berjuang untuk menggenapi rencana Bapa. Dia bilang gini, Bapa, jika engkau mau lalukan cawan ini. Tuhan Yesus sudah nggak kuat, karena Tuhan Yesus juga adalah manusia 100%. Dia juga nggak kuat. Dia sebenarnya bisa meminta untuk malaikat menjemput dia terlepas dari situ. Dia bisa saja membunuh semua orang-orang yang telah menyiksa dia. Tapi Tuhan tidak lakukan. Tuhan tetap mau mati di kayu salib. Sabar. Tuhan bilang, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi Tuhan tidak memaksa Allah Bapa. Ya, Tuhan mengerjakan tugas sampai selesai. Kita juga sebagai anak-anak yang ada tanggung jawab, harus bekerja, melakukan tugas-tugas kita baik di rumah, di sekolah, tugas-tugas yang banyak kita harus kerjakan dengan roh lemah lembut ya, tidak bersungut-sungut ya, karena dikatakan firman Tuhan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bersama dengan Tuhan Yesus kita cakap menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan Yesus segala beban, masalah apapun yang kita hadapi, ya, yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, bersama dengan Tuhan Yesus kita menjadi pemenang. Kita dapat melalui semuanya itu. Mari anak-anak, kita tetap memiliki roh kelemah lembutan, belajar seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut, yang mau melakukan tugas dari Bapa sampai selesai, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan kebaikan Tuhan. Kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut ya dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Puji Tuhan anak-anak, kita berdoa, kita minta selalu roh lemah lembut, sehingga kita memiliki ketenangan dalam mengatasi semua masalah apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar kembali membaca firman Tuhan tentang buah roh kelemah lembutan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat melalui setiap ujian-ujian di depan kami, dan kami menjadi pemenang karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Ketika kami mau belajar seperti Tuhan Yesus, maka kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami untuk kami melewati itu semua. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati keluarga kami, berkati Tuhan Yesus orang-orang sekeliling kami, teman-teman kami, guru-guru kami semua. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, kami akan mulai pembelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Salam kesabaran. Apa komitmen kalian mengenai buah roh kelemah lembutan? Puji Tuhan, tetap semangat untuk memiliki buah roh kelemah lembutan. Tuhan Yesus memberkati. Salam kelemah lembutan. Sekarang saya akan membuat janji kepada Allah. Saya akan berpikir positif dan baik, agar perilaku saya baik di mata orang. Saya akan menjadi anak yang beriman dan berbudi, supaya bisa menolong banyak orang. Saya, Melo Immanuel Abraham dari kelas 8B. Mulai sekarang, saya berjanji untuk setia membaca Alkitab, beribadah, dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah setia melindungi kita seumur hidup. Terima kasih. Mr. Brian bersama semua berjanji akan lemah lembut dan menjadi teladan dan contoh untuk semua orang agar bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Shalom. Sekarang saya akan memberikan pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.